berkumpul kembali dalam jumlah yang besar. Pada pertemuan kali ini kita ingin diberi paparan tentang hasil Sinode Keuskupan Purwokerto. Kemudian itu akan disajikan dalam sesi yang pertama. Kemudian pada sesi yang kedua, narasumber kita akan menuntut kita atau memberikan arah kita bagaimana menyusun program kerja paroki. Program kerja tersebut semoga nanti bisa selaras dengan arah haluan atau visi-misi dari Keuskupan kita, Keuskupan Purwokerto. Sehingga program-program di paroki kita itu akan bisa sejajar atau selaras dengan arah haluan sinode, hasil sinode Keuskupan Purwokerto. Bapak Ibu sudah saya terkasih dalam Kristus, itu yang menjadi tujuan atau maksud dari pertemuan pada sore hari ini. Sebelum kita lanjutkan, akan saya sampaikan susunan acara dan mungkin sudah bisa dilihat pada PowerPoint tadi yang ada di layar. Bahwa acara yang pertama adalah pengantar, kemudian yang kedua adalah doa pembuka, yang ketiga sambutan dari pastor paroki, yang keempat adalah presentasi yang pertama, disusul nanti dengan tanya jawab. Kemudian setelah itu rampung, kita akan break untuk makan malam. Setelah makan malam, kita akan lanjutkan dengan presentasi yang kedua tadi yang akan menyusun rencana menyusun program kerja paroki, arahannya. Kemudian yang ketujuh adalah penutup dan doa penutup. Demikian acara singkat kita pertemuan pada sore hari ini. Kita akan ditemani oleh narasumber kita, Romo Yusuf Widiarto atau Romo yang beken dengan nama Romo Ucup. Ya, saya kira tidak asing lagi Romo Ucup karena dulu pernah ngetop di sini. Belum pernah ngetop. Dulu pernah di sini waktu apa itu Romo? Lempeng ya. Pernah mampir di rumah saya juga. Iya. Itu Romo yang akan mendampingi pertemuan kita pada sore hari ini. Ternyata Romonya tunggal. Iya. Mari kita bersama-sama kita buka dengan doa pembuka kepada Ibu Natalia Lindi. Kami mohon untuk memimpin doa pembuka. Romo Buddha Suster, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengawali sosialisasi sore hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih Bapa untuk segala berkat rahmat yang boleh kami terima sampai sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di dalam gereja ini untuk menerima sosialisasi hasil sinode keuskupan, berjalan bersama dalam Kristus, dan juga menyusun program kerja paroki kami. Semoga apa yang kami terima pada sore hari ini sungguh nantinya mengembangkan paroki kami dalam menghadirkan kerajaan-Mu. Kami mohon berkat Roh Kudus-Mu, semoga apa yang disampaikan oleh Romo Ucup sungguh memberikan bekal bagi kami sebagai bagian dari paroki ini untuk membawa kemajuan, menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Bunda Maria, kami mohon sudilah Engkau juga menyertai kami dalam sosialisasi pada sore hari ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan besertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
Terima kasih kepada Ibu Natalia yang sudah memimpin doa pada hari ini. Acara selanjutnya adalah kita akan mendengar sambutan dari Pastor Paroki. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan. Ya, matur nuwun Pak Deko. Selamat datang Romo Yusuf dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya. Ini waktu yang susah mengumpulkan DPP Pleno dan DKP, dan kita mencoba untuk mengumpulkan ini. Juga Suster Bruder Romo, terima kasih. Kata sinode itu baru akhir-akhir ini digembar-gemborkan karena gereja tidak hanya keuskupan kita, tetapi juga gereja Vatikan dari Vatikan itu ingin mendengarkan suara umat. Maka sebelum keuskupan Purwokerto mempunyai sinode sendiri, tetapi ternyata begitu selesai Bapak Paus kita menggaungkan juga sinode, kita sudah mengumpulkan sharing-sharing yang tanpa diedit, kemudian diringkas oleh tim perumus, dikirim ke KWI kemudian dikirim ke Vatikan, dan banyak lagi seperti wakil-wakil biarawan-biarawati dan juga banyak kelompok-kelompok yang memberi rekomendasi ke Bapak Paus. Artinya apa? Berjalan bersama, umat dilibatkan. Maka ini konteks yang akan kita dalami adalah sinode keuskupan, bukan sinode Vatikan. Kalau sinode Roma sekarang masih berjalan sampai 2023. Kalau sinode keuskupan Purwokerto sudah, dan ini akan disosialisasikan, dan itu menjadi dasar dari program kerja kita. Program kerja itu rutin. Kalau rutin Anda semua sudah tahu, biasa ada Natal, ada Paskah, ada 17 Agustus, tahun baru, dan seterusnya. Tetapi kita akan menggali program unggulan, program visioner, yang kemudian kita nanti akan menggambarkan gereja kita 5 tahun ke depan itu seperti apa, dan kemudian kita baru membuat program kerja. Jadi pola pikirnya dibalik, yang dulu membuat kegiatan, sekarang kita membayangkan gereja seperti apa, sehingga kita membuat program berdasarkan tujuan arah itu. Maka sekali lagi silakan berproses. Saya serahkan kepada Romo Yusuf Gunarto untuk mendampingi kami semua. Yusuf Gunarto itu yang di sana ya, Yusuf Widianto. Ya, dan semoga semua berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Amin. Matur nuwun Romo Teguh, sambutan yang singkat, padat, dan tepat. Sebentar lagi kita akan masuki presentasi yang pertama yang akan dibawakan oleh Romo Ucup. Romo, waktunya nanti sampai selesai. Sampai selesai bubar, kemudian baru nanti kita rehat untuk makan malam. Demikian ya Romo ya. Untuk itu waktu dan tempat saya ajarkan. Para Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Saya Romo Ucup, sekarang tugas di Tursa. Saya mewakili tim animasi yang dalam keuskupan untuk datang ke Paroki Malang ini mensosialisasikan hasil dari sinode kita yang berhasil menghasilkan 2 buku. Tim untuk Daerah Utara sebenarnya ada 3. Romo Rahman, Romo Bagio, dan saya. Karena kebetulan di paroki itu katanya sibuk, di seminari banyak nganggurnya mungkin, maka yang diskusinya adalah saya. Yang jelas kita akan belajar bersama tentang 2 buku ini, buku yang dihasilkan oleh keuskupan kita. 27 Desember 2019 Bapak Uskup membuka sinode diocesan Keuskupan Purwokerto. Rencananya selesai 16 Oktober 2020, tapi karena pandemi molor dan selesai pada Juni-Juli 2021.
Sinode itu dulu kan kita pernah mendengarkannya. Salah satu yang mungkin masih diingat adalah jinglenya, atau apa ya, theme songnya. Semoga masih ingat ya. Suaranya masuk sini ya? Enggak, itu sudah masuk. Walaupun suaranya nggak begitu jelas, tapi pernah dengar lagu ini kan ya? Ini adalah theme song sinode kita, dipanggil dan diutus mengingatkan kita bahwa sebagai gereja paguyuban oleh Kristus, identitas kita adalah satu dipanggil dan dua diutus. Gak berhenti dipanggil saja, tetapi juga diutus. Oke, masuk soal ini. Ya kira-kira perang lagu ini nanti mungkin di sesi kedua setelah ini di sesi ulang mungkin kita bisa menyanyikan. Tapi yang jelas kita pernah menyanyikannya, mungkin masih hafal sedikit-sedikit. Dan sinode itu dilaksanakan pertama-tama karena ini, saudara-saudari, satu hati sebagai Keuskupan Purwokerto. Keuskupan kita itu ternyata luas sekali. Jawa Tengah dibagi dua, lalu yang bagian barat itu adalah Keuskupan Purwokerto. Yang bagian utara paling timur mana? Paling timur ya. Batang itu masuk Keuskupan Purwokerto. Kendal sudah Keuskupan Semarang. Paling barat adalah Brebes, karena baratnya lagi sudah Keuskupan Bandung, Cirebon itu Bandung. Sini ada yang namanya Majinang, mungkin pernah dengar tapi letaknya mana itu ternyata pojok sini. Maka sebagian umat Majinang itu bahasa Sunda, terutama yang daerah Mergo, pojok sini. Bagian selatan, pojok barat itu Cilacap. Kalau kemarin orang ke Sidoarjo ya pojoknya sepojok itu gitu ya. Sidoarjo ya. Lalu paling timur selatan itu adalah Purworejo. Karena kalau timurnya sedikit sudah masuk DIY Keuskupan Agung Semarang. Tengahnya Wonosobo. Di Purwokerto itu luas sekali. Apalagi dengan di tengah sini ada pegunungan, dari segi wilayah itu ya cukup terpisah ya karena ada gunung. Maka kalau belajar soal Purwokerto, sini masih mampu keraton Mataraman. Di sana wisata Jawa Bulingan itu sangat hidup sekali. Semakin ke barat sini Banyumasan, Cilacap, Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara itu sudah mapak-mapak Banyumasan. Lalu Lor Gunung utara pegunungan atau kita yang di dekat laut utara ini adalah Pantura dengan karakter pesisiran. Di Purwokerto itu cukup berwarna-warni, apalagi di daerah sini sedikit kecil ini adalah Sunda. Purwokerto itu menarik dari segi budaya. Banglet sini lalu ada Kedu, Banyumasan, utara Karesidenan Pekalongan ya.
Lalu satu hati Keuskupan Purwokerto ini dipimpin oleh Monsinyur Christophorus Prihason. Ada yang tahu beliau uskup berapa kita? Berapa Keuskupan Purwokerto? Keempat. Ya. Yang ketiga adalah Monsinyur Julianus Sunarto Swargi almarhum. Yang kedua Monsinyur Paskalis Haji Sumarto. Kita yang hidup di zaman itu mungkin masih ingat beliau seperti apa. Lalu yang pertama Monsinyur Sumarto, Wilhelmus Sumarto. Ada yang pernah terpanggil? Oh, pernah. Monsinyur Sumarto itu setelah tidak menjadi uskup Purwokerto Emeritus kembali ke Jerman atau Belanda, sehingga jejaknya ya nggak kita lihat. Kalau Monsinyur Sumarto kan kita masih bisa ke horizontal untuk ziarah. Monsinyur Paskalis itu kita bisa ke Kaliori untuk ziarah. Monsinyur Sumarto ini beliau balik ke negerinya. Termasuk yang paling awal itu BJJ Piser, dulu Vikaris Apostolik juga dengar-dengar balik ke tanah asalnya, ke negara asal. Belanda. Yang resminya ini Monsinyur Sumarto. Logo uskup, keuskupan, logo uskup. Moto uskup adalah yang ini saya belum berani. Ya, ini untuk informasi saja. Selanjutnya kita lihat satu hati ini sebagai satu keuskupan. Kita itu terdiri dari, ada yang tahu berapa paroki Keuskupan Purwokerto sekarang? 20. Oke, kuis ya. 26. Kita berdoa nanti 27 Desember jadi 27, yaitu paroki Karanganyar aja, ya kita berharap 27. 26 itu paling akhir adalah melikur pecahan katedral Mangon kemarin 17 Mei, Romo Heri. Kayaknya kemarin hampir ya. Itu paling bentar bungsu, sementara ada bungsu. Pemalang nomor berapa? Ternyata ini ya 13. Apakah benar 25 April 11? Betul ya. Pemalang itu lahir dari nomor 1 itu ternyata Tegal. Ini nomor 2 sebenarnya Purworejo, ini salah ketik ya. Nomor 3 Katedral. Baru Katedral itu paroki nomor 3 yang didirikan. Nah, Tegal itu kemudian punya anak Pekalongan. Pekalongan itu punya anak Pemalang. Jadi ya, kalau belajar silsilah ya baik di sana, tempatnya di timur ya. Untuk ambil saja animasi. Yang jelas 26 paroki ini satu hati untuk Keuskupan Purwokerto. Jadi bagian Keuskupan Purwokerto. Maka mengapa kita sore hari ini akan mempelajari arah haluan visi misi Keuskupan, karena kita satu. Walaupun jaraknya jauh-jauh, budayanya beda-beda, karakteristik gerejanya mungkin beraneka ragam, tapi kita satu. Tapi sebagai Keuskupan Purwokerto, maka kita harus belajar bersama apa yang menjadi visi misi keuskupan. Nah, sinode kita itu menghasilkan 2 buku. Buku yang pertama ini waktu itu dicetak terbatas, setiap paroki kalau nggak salah dapat 10. Ini buku pertama yang membahas tentang visi misi strategi sarana dan penjelasannya. Kemudian dibuat buku tambahan, buku kedua. Ini adalah buku, Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan semua. Adalah buku untuk sebagai semacam petunjuk praktis, petunjuk pelaksana ya. Jutlaknya melaksanakan buku yang pertama. Maka namanya Panduan Implementasi Arah Haluan Pastoral Keuskupan Purwokerto 2021 sampai 2035. Sesi yang pertama kita akan belajar tentang ini itu diringkas di bab 1 buku ini, halaman 5 sampai 9 kalau nggak salah, 4 sampai 9. Mari kita lihat bersama.
visi keuskupan. Visi keuskupan Purwokerto dari tahun 21 sampai 35. Mengapa dibilang 35? Karena sampai 25 nanti kita akan menjalani melewati sebuah tahun yang penting, yaitu tahun 2033. Itu nanti akan dicanangkan sebagai tahun jubilium keselamatan 2033. 2000 tahun yang lalu, di tahun itu Yesus Bapa di kayu salib, ya kan? Kan katanya Yesus itu lahir di tahun 0 Masehi. Dia berkarya umur 30 tahun, meninggal setelah berkarya 3 tahun. Jadi meninggal sekitar umur 33. Maka Yesus wafat dan bangkit. Kalau mau dihitung matematis tahun 33. Maka nanti di 2033 itu akan ada perayaan agung jubilium keselamatan. Nah, visi-visi kita mematok tahun 2035 dalam rangka itu, dalam patokannya. 2035 ini 2021 sampai 35 dibagi menjadi 3 termin. 21 sampai 25, 26 30, 31 sampai 35. Sampai 2035 inginnya sama, tapi mungkin per 5 tahun ini bisa beda, tergantung dengan perkembangan dinamika keuskupan. Mari kita lihat visinya. Kalau di buku ini bisa kita lihat di halaman 5 ya. Mari kita baca bersama-sama visi keuskupan Purwokerto. Gereja Keuskupan Purwokerto dalam bimbingan Roh Kudus bercita-cita menjadi paguyuban dan Allah yang beriman mendalam, tangguh dan dialogal serta sejahtera demi terwujudnya persaudaraan sejati, kehidupan bersama yang bermartabat dan berkeadilan serta keutuhan ciptaan. Ini cita-cita kita bersama, ya. Baik kalau kita ngatur sedikitnya tahu konsepnya, rumusan dari visi keuskupan kita ini. Gereja Keuskupan Purwokerto dalam bimbingan Roh Kudus bercita-cita menjadi paguyuban umat Allah yang beriman, mendalam, tangguh, dialogal serta sejahtera demi terwujudnya persaudaraan sejati, kehidupan bersama yang adil, bermartabat dan berkeadilan serta keutuhan cipta. Kita lihat satu persatu. Sebelum satu persatu ternyata ada ini dimensi visi. Kalau menjadi murid Kristus itu adalah dipanggil dan diutus, berarti kita harus siap menghidupi panggilan kita dan melaksanakan perutusan kita. Dari rumusan visi menghidupi panggilan itu di bagian ini, paguyuban umat Allah yang beriman mendalam, tangguh, dialogal serta sejahtera. Ini adalah cara kita menghidupi panggilan kita. Lalu untuk melaksanakan perutusan itu adalah mewujudkan persaudaraan sejati, kehidupan bersama yang bermartabat dan berkeadilan serta keutuhan ciptaan. Ini kerangka dasar dari visi keuskupan kita. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Poin yang pertama adalah bimbingan Roh Kudus. Bapak Ibu yang membedakan gereja dengan mungkin organisasi lain, salah satu yang jelas kentara adalah bimbingan Roh Kudus. Sama-sama lembaga, gitu ya. Gereja itu kan organisasi lembaga paguyuban. Tetapi yang khas gereja adalah berjalan hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Maka kalau sebuah gereja tidak menyadari Roh Kudus menyertai, ya ini jadi gereja yang kehilangan jati dirinya. Gereja sendiri didirikan ketika Pentakosta itu kan ya, itu adalah ketika turunnya Roh Kudus. Jadi kita sebagai gereja, paguyuban umat Allah harus sadar dengan ini. Bimbingan Roh Kudus, Keuskupan Purwokerto itu akan hidup terus berkembang berjalan itu dalam bimbingan Roh Kudus.
Dia mengatakan Purwokerto itu bukanlah keuskupan yang besar, betul, bukan keuskupan yang besar. Wilayahnya memang besar, tetapi jumlah umatnya tidak terlalu banyak. Kalau misal dibandingkan dengan Semarang, ya, keuskupan agung. Semarang kalau nggak salah 300-400 ribu. Yang tahu Purwokerto berapa? Kira-kira perbahan? 70-an? 40-an? Menurut sekretariat keuskupan yang terdata per 2020 atau 2021 itu ya, sekitar 60-an ribu ternyata, ya, 60-an ribu. Ketika dipersentase dengan wilayah Purwokerto, administrasi rakyat yang sekitar 14-15 juta, 50 ribu itu hanya sekitar 0,03. Jadi hanya ada 3 orang Katolik dibanding 1000. Gitu. Jadi bukan kawanan besar, melainkan kawanan kecil. Tetapi semoga itu tidak membuat kita berkecil hati, karena kita hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Kita yang mungkin tinggal di paroki lumayan, merasa banyak sekali saudara seiman. Tapi saudara-saudari kita yang ada di stasi, dan stasinya itu lebih mencet lagi, ya itu perjuangan berat. Salem gitu ya, Salem itu dari tahun 59 hanya ada 2 kakak. Kepoh, Encang. Tadi tahun lagi Pak apa ya namanya? Kumpul loh. Saya dulu di Katedral punya stasi Bumiayu. Bumiayu itu padahal kabupatennya sudah saya Katedral Purwokerto Banyumas. Jaraknya 35 km. Dari Bumiayu ternyata masih ada umat yang tinggal di Sirampok. Sirampok itu lereng Slamet sebelah barat perbatasan dengan Bumi Jawa. Itu 20 km. Jadi dia sampai umat sampai ke pusat paroki itu 55 km. Wow, untuk ukuran Jawa ini sebuah jarak yang jauh. Kalau mungkin di Kalimantan, di Papua termasuk dekat, tapi di Jawa ini jauh. Dan dia satu kecamatan itu, kecamatan Sirampok hanya ada 3 atau 4 kakak dan tempatnya berjauhan. Tetapi walaupun demikian masih setia dengan iman Katolik. Misa Minggu selalu datang. Bahkan ada yang diakon dari Sirampok ini ke Bumiayu. Pas pembekalan diakon di Katedral, baru pembekalan itu jam 6 sampai jam 8. Beliau cerita, pulang sampai rumah jam 12 malam. Belum naik di saya. Luar biasa ya. Tapi apa yang membuat luar biasa? Saya yakin karena bimbingan Roh Kudus yang membuat gereja terus hidup, sekalipun mungkin kadang salahnya, kadang kita mungkin pernah juga dalam sejarah tidak benar-benar aman, tetapi dalam perjalanan selalu tumbuh, selalu memperbaiki diri. Eklesia Semper Reformanda karena bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus menurut dokumen Agentes itu berkarya membimbing kesiaran umat, menyatukan segenap gereja dalam persekutuan dan pelayanan, melengkapi gereja dengan berbagai kurnia hierarkis dan karismatis, dan mendorong Kristus ke dalam hati umat beriman. Yang membuat kita tetap bertahan setia itu bukan karena kita yang hebat, kuat, ada sisi itu juga, tetapi lebih-lebih karena bimbingan Roh Kudus. Dan keuskupan kita menyadari sungguh Purwokerto masih menjadi keuskupan, gereja masih berjalan. Bahkan dalam perkembangan ada banyak potensi peluang yang bisa kita kembangkan ketika bimbingan Roh Kudus. Semoga tidak dihayati sebagai keuskupan saja, tapi juga di paroki-paroki. Paroki-paroki kita mungkin masih banyak keprihatinan, masih banyak kekurangan, tetapi karena bimbingan Roh Kudus, optimis untuk terus maju dan berkembang. Yang kedua, poin selanjutnya, paguyuban umat Allah. Gereja, kalau dalam pelajaran para pater atau seminaris itu sering dibedakan. Gereja itu G besar dengan G kecil. G kecil itu merujuk pada
gedung bangunannya, gitu ya. Gereja. Tapi kalau G besar adalah persekutuan, paguyuban, kesatuan kita sebagai umat beriman. Gereja ya. Maka keluarga itu kan juga persekutuan di sana, juga sering disebut sebagai eklesia domestik, gereja rumah tangga atau gereja mini atau gereja kecil. Keluarga itu juga gereja. Walaupun nggak ada bangunannya, tetapi persekutuan umat di situ gereja. Gereja sebagai paguyuban umat Allah menemukan dasarnya dalam gereja perdana. Mengapa itu dasarnya di sana? Karena gereja perdana itu bercirikan persekutuan dalam doa, kesetiaan kepada ajaran para rasul, memecahkan roti, dan saling berbagi secara konkret. Kita diajak untuk melihat gereja perdana untuk dipraktekkan di gereja kita masing-masing. Berdoa bersama, bersekutu gitu ya. Kalau di paroki ya bisa berdoa bersama. Setia pada ajaran para rasul, selalu berusaha mempelajari gereja itu ajarannya apa, membela ajaran gereja. Kalau ada yang mengatakan dalam patung ada anjing spirit, gitu ya, itu kan ajaran yang nggak pas dengan gereja. Kita bisa menjelaskan karena kita setia pada ajaran para rasul. Memecahkan roti bisa tadi dan saling berbagi secara konkret. Gereja perdana adalah teladan gereja sebagai paguyuban umat. Selanjutnya, ini yang diharapkan ada dalam diri kita umat Katolik di Keuskupan Purwokerto. Sampai 2035 nanti goalnya umat Keuskupan Purwokerto baik masing-masing pribadi maupun paguyuban itu punya iman yang mendalam, jeru gitu ya, tangguh, kuat, dan dialog seperti pohon ini ya. Jeru itu oyotnya itu, akarnya itu benar-benar masuk sehingga ketika ayat pondasinya itu kuat, itu pohonnya juga menjadi kuat, bisa tumbuh. Tangguh itu artinya ketika banyak badai, pohonnya masih berdiri kok. Dialogal artinya bisa berbuah sehingga buahnya ini bisa dinikmati oleh orang sekitar. Analoginya seperti pohon. Beriman mendalam berarti punya wawasan dan pengetahuan yang luas akan ajaran iman yang dipeluknya. Ini diharapkan umat Katolik punya iman yang mendalam, wawasan pengetahuan imannya itu luas. Walaupun nggak harus belajar teologi, harus tahu banyak tentang teologi, tapi setidaknya hal-hal mendasar tentang iman Katolik itu dipahami, dihayati. Jadi imannya mendalam. Lalu yang kedua, imannya juga tangguh, tidak mudah goyah, sekalipun diterpa tantangan, kesulitan dan godaan. Ya. Ada badai pandemi sulit sekali, tapi tetap setia imannya Kristus. Ada tantangan, tawaran soal jabatan, soal kekuasaan, soal posisi strategis, asal nanti bisa meninggalkan Kristus, gitu ya, harus berpindah. Tidak, karena saya ikut Kristus. Ini tangguh. Ada cobaan godaan dalam hidup, tetap setia. Nah ini tangguh, kuat, kokoh. Dan dialog mau dan mampu berjumpa dengan umat beriman lain untuk menjadi sahabat dan saudara di tengah perbedaan. Ini juga khas iman Katolik. Artinya semakin beriman Katolik itu bukan berarti fanatik ke dalam dan menganggap yang lain itu dosa, yang lain itu harus dijauhi. Iman Katolik tidak pernah mengajarkan seperti itu. Harusnya semakin beriman orang bisa semakin berteman, semakin beragama semakin bersaudara. Harusnya orang yang beriman kan iman itu mengajarkan soal kasih, soal kebaikan, harusnya makin bisa iman sebenarnya. Dan ini yang diharapkan kualitas iman umat Katolik.
atau tangguh, tapi juga bisa dialog. Jangan mantap tangguh tapi fanatik ke dalam, lalu kemudian lebih yang lain. Selamat itu cuma sini. Yang lain itu umat Katolik dengan iman yang tangguh dan mendalam biasa untuk bisa berdialog, berjumpa dengan sesama. Jadi kita doa yang tulis, Mari kita berdoa Angelus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Maria kami mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sang Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena secara salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia sebagai Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang kesejahteraan. Gereja itu bukan hanya gereja memang institusi rohani, tapi tidak hanya mengurusi hal-hal rohani. Kita belajar dari Yesus yang mendirikan gereja kita, bahwa Yesus itu memberikan layanan. Ternyata bukan hanya rohani saja, tetapi juga jasmani. Ada yang perso ini kisah apa ini? Gambaran kecil ini mungkin yang datang dari jauh ya. Ini adalah Yesus yang mujizat penggandaan roti, 5 roti 2 ikan. Yesus ternyata tidak hanya memperhatikan spirit dalamnya, tetapi juga perut, gitu ya. Maka salah satu kalimat yang khas dari kisah penggandaan roti adalah kamu harus memberi mereka makan. Maka ini soal kesejahteraan. Gereja juga tidak boleh abai dengan kesejahteraan jasmani ya, kesejahteraan jasmani umatnya. Artinya kalau kita sebagai gereja ada saudara-saudari kita seiman yang secara kehidupan mungkin kurang dan kita diam saja, kita tidak mencontoh Yesus. Dan para murid pengen lepas tanggung jawab itu, biar mereka saling sendiri. Tetapi Yesus justru menyuruh kamu harus memberi mereka makan. Sekali lagi kalau kita abai dengan sesama kita seiman terutama yang dalam kesejahteraan masih sangat jauh, sementara kita berkecukupan dan kita diam saja, kita tidak mencontoh Yesus. Maka kesukaan kita berharap gereja Purwokerto itu juga bisa mengusahakan kesejahteraan umatnya, kesejahteraan jasmani umat. Sejauh ini tentu sudah berjalan di gereja kita. Kalau ngomong kesejahteraan kira-kira di bagian apa yang besok PSE, lalu setiap sebelum Paskah itu ada APP ya, itu kan dalam rangka kesejahteraan. Kita menyisihkan konsumsi kita untuk dalam rangka puasa ya, pangan dan puasa, lalu kemudian kita kumpulkan, lalu dari dana yang terkumpul itu bisa dipakai saudara
yang membutuhkan, entah untuk usaha, entah untuk emergensi darurat, untuk pengembangan sosial ekonomi mereka, itu dipakai untuk besar sejahtera. Dan ini semoga semakin wujud di gereja kita agar tidak tutup tangan, tutup mata, tutup telinga dengan saudara sekitar. Kesejahteraan. Selanjutnya persaudaraan sejati. Ini foto yang sangat menarik. Foto 4 Februari 2019. Ini Paus Fransiskus. Beliau berpelukan dengan Imam Besar Al-Asyar Ahmad Al-Hayat, membuat dokumen namanya dokumen Abu Dhabi, bukan Abu Dhabi ya, Abu Dhabi ya, Abu Dhabi ya, dokumen Abu Dhabi di Uni Emirat Arab ya. Dokumen tentang persaudaraan sejati. Dasar dari persaudaraan sejati adalah kasih pada sesama. Sesama manusia mampu saling mengasihi, menghargai, sekaligus hidup dalam perbedaan. Persaudaraan sejati adalah cara dan usaha gereja menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat dunia yang macam. Maka kekasan orang Katolik harusnya adalah bersaudara. Peace, damai, cuma dulu kita ini bersaudara. Boleh berbeda suku, beda agama, beda keluarga negaraan, beda status sosial, tapi kita itu bersaudara. Orang Katolik harus senang bersaudara. Apalagi kalau kita ngomong tentang gereja Asia itu punya 3 kekasan. Satu, dialog budaya, dialog agama, sama kemiskinan. Nah, dialog agama ini mendapatkan tempat yang cukup penting di persaudaraan sejati. Bangun sumadulur yang sejati. Beda itu biasa. Apalagi kalau kita tinggal di Indonesia, sebenarnya perbedaan apalagi agama itu sangat biasa ya. Cuman mungkin akhir-akhir ini terasa sedikit gak enak karena banyak narasi-narasi yang jeleknya itu banyak diangkat. Padahal sebenarnya juga banyak narasi yang baik gitu ya. Kita biasa untuk tetap mempertahankan yang baik ini, persaudaraan sejati. Paus saja datang ke Uni Emirat Arab untuk merangkul, tapi juga diajak untuk mau merangkul, merengkuh sunatulur dengan sesama walaupun berbeda. Ini menurut saya juga Paus yang menarik. Beberapa kali ke Timur Tengah, terakhir kemarin ke Bahrain gitu ya. Dan ternyata umat Katolik di Arab itu banyak juga. Nah, mereka doanya pasti juga pakai bahasa Arab ya. Paus Fransiskus. Cita-cita selanjutnya adalah demi terwujudnya kehidupan bersama yang bermartabat dan berkeadilan. Terus Tuhan Purwokerto ingin memperjuangkan kehidupan bersama yang bermartabat dan berkeadilan. Gereja Katolik itu sangat menjunjung tinggi martabat manusia ya. Maka soal hukuman mati, soal aborsi itu Gereja Katolik selalu mengatakan no, karena itu martabat manusia. Mengapa diperjuangkan? Karena manusia dicipta menurut citra Allah. Kejadian 1:27. Dan penghormatan pada martabat manusia ini selaras dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta pembukaan UUD 1945. Jadi Gereja Katolik nilai-nilai Injil itu tidak bentrok dengan Pancasila, justru berjalan bersama. Maka kalau kita mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia, itu artinya kita juga menerima Pancasila sebagai dasar hidup kita. Orang Katolik itu juga harus Pancasilais, bukan sekedar slogan, tetapi mengikuti nilai-nilai Pancasila. Salah satu yang kelihatan di sini, manusia yang adil dan beradab. Manusia. Ini bukan persaudaraan sejati, harusnya keutuhan ciptaan. Gereja diutus untuk mengatakan kabar baik pada sesama manusia dan juga sesama ciptaan. Jadi berbuat baik bukan hanya pada sesama manusia, tetapi juga sesama ciptaan. Ini yang seringkali kita lupa. Merasa paling berhak, makhluk paling berhak menguasai bumi. Seringkali kita justru mengeksploitasi
alam. Maka Paulus memperkenalkan ada istilah dosa ekologis. Dosa ekologis itu adalah tindakan kita melukai, menyakiti alam lingkungan. Kita tahu sendiri kerusakan alam itu kan sekarang semakin kelihatan dampaknya, gitu ya. Cuaca semakin tidak menentu, ya. Lalu kemudian katanya es itu mencair, bahkan kota dekat kita Pekalongan itu diprediksi ada kita mengatakan 2035 kota ini dan itu akan bergerak, ya, karena ada pencairan dari es itu. Karena apa? Karena dosa ekologis kita yang tidak aware, sadar untuk tetap merawat lingkungan kita. Maka Paulus menawarkan adanya pertobatan ekologis, perubahan paradigma dari antroposentris menjadi ekosentris. Kalau sebelumnya yang penting semua kebutuhan manusia terpenuhi, ini antroposentris, menjadi ekosentris. Kita juga harus melawat ekosistem, melawat lingkungan kita. Mungkin tidak bisa langsung wah gitu ya, yang biasanya pakai mobil lalu kemudian sekarang kemana-mana harus jalan kaki, tegal jalan kaki, ya enggak. Tapi tindakan sekecil apapun yang kita bisa kita buat, kita lakukan sebagai pertobatan ekologis kita. Beberapa gereja misalnya paroki membuat kebijakan, kalau rapat-rapat kita sekarang bawa tumbler dari rumah masing-masing. Gereja paroki hanya menyediakan dispensernya. Bukan tindakan yang mudah, hanya sederhana, tetapi ini bisa kita maknai sebagai pertobatan ekologis kita. Sedikit-sedikit saya juga ngajari para brother, kalau cuma pergi belanja ke Indomaret dekat situ, nggak usah pakai motor, tapi pakai sepeda hotel saja, mengurangi emisi. Jadi nggak harus yang wow ya, kemudian kita benar-benar berubah, mungkin akan sulit juga untuk hidup di zaman ini. Tapi hal kecil yang bisa dibuat itu dilakukan. Pertobatan ekologis perlu dilakukan pula kesalehan ekologis. Jadi saleh itu bukan hanya kesalehan rohani, sregep sembahyang, sregep bisa, dan itu bagus, tapi juga perlu kesalehan ekologis. Secara ekologis itu saleh, ya itu hal sederhana tadi. Itu tadi soal visi keuskupan. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Masih ada misi, lalu strategi, lalu sarana untuk mendalami visi. Yang jelas visi ini nanti sampai 2035 akan kita perjuangkan. Jadi jangan bosan-bosan kalau sering ngomong gereja, ngomong ekologi, ngomong dialog persaudaraan sejati, memperjuangkan kemanusiaan, imannya harus mendalam, tangguh, dialogal. Mari kita hidup sejahtera. Itu sampai 2035 mungkin sering akan kita dengar dan kita praktekkan dalam gereja Keuskupan Purwokerto. Enggak, kita lanjut saja, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Misi, kalau visi adalah tujuannya, misi adalah langkah-langkah agar tujuan itu bisa tercapai. Hal-hal yang harus kita lakukan agar visi itu terwujud. Yang pertama adalah bisa dilihat di buku ini nomor 5 itu di halaman 5 itu kan ada juga. Mari kita baca bersama-sama. Nomor 1, menyelenggarakan formasi iman dan kepribadian dalam jenjang usia dan tingkat pendidikan. Agar iman umat mendalam tangguh dialogal, gereja Purwokerto harus menyelenggarakan formasi iman, pendidikan iman, pembinaan iman dalam semua jenjang usia dan tingkat pendidikan. Dulu saya pernah sosialisasi di Pemalang, di Deknat Utara, lokasi di Pemalang. Kemarin tiket juga saya katakan pembinaan iman di keuskupan kita itu akan dibuat secara berjenjang. Mungkin pernah sudah dilakukan, tapi semakin diperjelas. Mulai dari kecil sampai lansia itu ada pembinaan. Yang paling dasar itu namanya PIKK,
PIUD, pendidikan iman usia dini. Setelah PIUD, PIA, pendidikan iman pembinaan pendampingan iman. Lalu PIR, pendampingan iman remaja. Atas lagi PIO, pembinaan iman orang muda. Lalu PIO, pendampingan iman orang dewasa, orang muda dewasa. Terakhir PIO, pendampingan iman orang lanjut usia ya. Jadi berjenjang seperti ini agar tidak berhenti di satu fase saja, tapi sampai sepuh tetap didampingi pertumbuhan iman. Mari kita baca yang kedua, meningkatkan keterlibatan umat dalam liturgi, devosi, dan pola rohani. Ini juga menjadi keprihatinan sekaligus juga potensi kita. Keprihatinan karena mungkin yang terlibat dalam liturgi, devosi, dan rohani hanya terbatas. Itu saja. Ya. Atau untuk regenerasi seringkali di beberapa tempat di keuskupan kita sulit. Padahal potensi itu ada. Nah, keuskupan agar sampai ke visi tadi meningkatkan keterlibatan umat dalam bidang liturgi, devosi, dan pola rohani. Pola rohani salah satunya adalah ya, dan juga devosi adalah doa yang mungkin 10-15 tahun yang lalu belum begitu akrab di kita. Ya. Salah satu yang saya sorot itu adalah doa Angelus. Saya itu waktu kecil itu nggak kenal doa Angelus ya. Mungkin sebelum saya masuk seminari, saya baru kenal doa Angelus di seminari. Tapi tanpa saya mengajari orang tua saya, sekarang itu bapak ibu saya itu sudah Angelus gitu ya. Tahu dari mana ya saya bertanya. Ternyata yang sekarang berkembangnya devosi dan pola rohani. Salah satu juga yang menandai perkembangan ini devosi ya. Sekarang tuh Gua Maria ada di mana-mana. Dulu kalau berpikir mau ziarah paling ya Sono, Kerel, Jurat atau mana gitu ya. Tapi sekarang tuh di mana-mana ada. Maka sekarang tren ziarah itu bukan hanya 1-2 tempat, tapi ziarah 7 Gua Maria atau 5 Gua Maria. Beberapa ada yang bahkan ada yang 9 Gua Maria. Kemarin Oktober itu ada 2 rombongan umat dari Jakarta. Itu ternyata mencari Gua Maria sekitar Pantura. Salah satu yang dikunjungi adalah Gua Maria Torsa. Jadi di Cirebon berhenti Gua Maria ada tempat doa, Brebes berhenti, di Tegal Torsa berhenti, lalu kemudian di Menjasem juga berhenti tempat berapa, pokoknya 5, 7 atau 9. Sekarang ada tren seperti itu. Semoga bukan tren saja, tetapi pertumbuhan devosi umat, ziarah devosi umat. 3, mari kita baca bersama. Menciptakan dan memberdayakan sistem kolaborasi dan partisipasi seluruh umat dalam kehidupan gereja. Kolaborasi. Gereja kita itu kan kekasannya banyak kelompok kategorial, gitu ya. Dewan-dewan itu banyak. DKP, DPP, di Keuskupan itu ada dewan pastoral, dewan keuangan, dewan imam, dewan konsultor, banyak dewan. Di paroki ada banyak kelompok kategorial, gitu ya. BPKK, CFM, Regio, mungkin ada WKRI, dan sebagainya, Pramuda dan sebagainya. Nah, itu diajak untuk sistem kolaborasi antar kelompok kategorial itu bisa kolaborasi, atau istilah YouTube itu kolaps gitu ya, bisa kolaborasi sehingga kelompok kategorial semakin memperkaya hidup gereja, bukan justru saling bersinggungan lalu kemudian bikin kelompok-kelompok tertentu, tapi dengan kolaborasi, bekerja sama, bersinergi demi perkembangan gereja. Ini yang diharapkan bisa tercipta sistem kolaborasi partisipasi seluruh umat gereja.
Yang keempat, mari kita baca bersama lagi, memberdayakan potensi umat dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, politik, budaya, dan hukum. Kesehatannya double. Kesehatan, politik, dan budaya, dan hukum. Umat kita juga banyak yang potensial dari segi sosial, ekonomi, mungkin pendidikan ya, yang double. Di sini pendidikan ada banyak. Oh iya, berarti kesehatan atau di pendidikan. Ada banyak ahli kesehatan. Saya kurang dengar presentasi Romo Teguh ya. Mengapa Paroki Pemalang Santo Lukas? Karena Lukas itu seorang tabib, banyak dokter itu ya, banyak tenaga kesehatan gitu. Ya berarti kan banyak potensi di bidang kesehatan. Ada umat yang mungkin di sisi politik punya potensi budaya. Saya itu tinggal serumah dengan Romo yang cinta dan ahli budaya, Romo MD Galang gitu ya. Lalu juga mungkin potensi dalam hal hukum, ini kita berdayakan. Gereja memberdayakan umat. Aktif di bidang budaya ini didorong, disemangati. Mau terlibat dalam politik, ditemani, disemangati. Gereja harus memberdayakan potensi umat yang sangat potensial. Bapak Ibu, Romo bulan kemarin itu cerita. Memperolehkan komisi kepemudaan pemanfaatan saya, itu merasa bangga, bersyukur, senang dengan dinamika OMK di paroki-paroki yang sekarang ada di Purwokerto. Purwokerto mungkin paroki kecil, paroki uskupan kecil. OMK uskupan Purwokerto itu umur berapa sih? Kebanyakan kan sampai umur SMA. Setelah SMA kan biasanya keluar dia tak bekerja, tak kuliah di luar kota. Tetapi kalaupun sedikit kecil dan cuma antar SMA, Romo Bram itu melihat potensi OMK kita itu luar biasa. Kemarin kan ada lomba jingle PBB. Ternyata semua bisa membuat video yang sangat menarik. Bikin lagu sendiri, jadi temanya seperti ini. Bikin lagunya, bikin aransemennya, bikin koreografinya. Menarik sekali. Bahkan cerita bulan Juli itu sampai sulit menentukan mana yang juara. Jadi modelnya dari yang masuk 26 itu harus dipilih 10 dulu. Dari 10 harus dipilih berapa dulu karena memang bagus-bagus semua. Kemarin lomba koreografi juga bagus-bagus semua. Dan dia merasa luar biasa sekali potensi orang muda kita dalam hal videografi, dalam hal menafsirkan sebuah tema lalu dikaitkan dengan pengalaman iman dan kepemudaan mereka, jiwa muda mereka. Program rasa sangat bangga dan bersyukur. Dan ini sebenarnya ada di gereja kita ya, potensi umat di semua umur tentu juga itu juga pasti ada. Makanya harus diberdayakan, didukung terus. Misi yang kelima, mari kita baca bersama. Memberdayakan kaum beriman untuk semakin terlibat membangun masyarakat Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan. Kita mendukung Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan. Ini penting karena juga walaupun gereja tidak berpolitik praktis, tetapi gereja terpanggil untuk juga memperhatikan kehidupan sosial masyarakat. Hal seperti ini kan seringkali keluar soal kemasyarakatan, kebangsaan menjelang pemilu gitu ya. Dan mungkin di tahun depan 2023 ini salah satu tolak ukur pilihan kita mungkin bisa dipakai ini, memilih pemimpin pelayan masyarakat yang semangat membangun masyarakat yang bermartabat dan adil gitu ya. Adil semuanya ya. Mungkin kita menambahkan seringkali orang Katolik itu kan menambahkan yang toleran gitu ya. Ya. Baik, bisa jadi salah satu kriteria kesan. Siapa tak siapa, nah, kita bisa masing-masing begitu. Mari kita baca bersama, membangun sinergi dan kolaborasi antara umat dan masyarakat dalam membangun dialog. Ini umat Katolik juga harus berani berdialog serabung. Istilah serabung bentora suwung.
Intinya ya serawung bersaudara itu penting dalam kehidupan kita, karena di sana juga akan lahir narasi-narasi politik positif tentang kehidupan bermasyarakat yang damai, yang indah, toleran, bersaudara. Ya. Apalagi juga harus kita soroti, perjuangan sekitar 6 hari yang lalu dari Kamis, beliau Monsinyur Ferry itu terpilih sebagai ketua Komisi Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan KPI. Ya. Beliau jadi komisi yang menangani itu untuk persaudaraan di Indonesia. Saya pikir ini posisi yang tidak mudah tapi sekaligus strategis untuk mengembangkan serawung semangat dialog umat Katolik, dan kita di misi yang ke-6 diajak ke sana. Beliau asli apa? Monsinyur ahli apa? Monsinyur Ferry itu besok asli Islamologi, lulusan Al-Azhar. Nah, bisa bahasa Arab, tapi lulusannya di Romani, tapi pernah di Al-Azhar belajar bahasa dan budaya Islam. Bisa ngasih. Yang ke-7, mari kita baca bersama. Meningkatkan kepedulian umat dalam gerakan melestarikan lingkungan hidup. Tadi sudah kita bahas soal ekologis tadi. Ini adalah misi-misinya. Kalau ada misi-misi seperti ini, semoga sudah semakin punya bayangan kira-kira kalau mau buat program kerja visioner. Atau dulu sering kita kenal program kerja bulan di luar rutin. Nah, ini salah satu yang bisa kita pakai terangkan di misi-misi tadi. Bagaimana sih dia dalam tangguh pembinaan imannya, bagaimana lalu dia bisa dialog, cinta lingkungan, membangun masyarakat, sinergi, pengembangan potensi umat, itu kira-kira apa saja yang akan kita lakukan. Ini misi. Selanjutnya adalah strategi. Strategi kita lihat satu persatu. Ada 10 strategi sampai 2035. Yang pertama adalah pertobatan pastoral para petugas gereja dan seluruh umat. Pertobatan pastoral itu apa? Salah satu yang disadari adalah soal selama ini gereja Katolik kita di paroki itu cenderung pastor sentris, gitu ya. Kersane Romo apa? Manut Romo apa? Sinode kemarin mengajak kita untuk melihat bahwa kita harus ada pertobatan. Gereja sekarang bukan lagi soal hierarki sentris, tetapi harus berjalan bersama, Lumbung bareng, dirembuk bareng, gereja kita mau kemana? Peran hierarki masih ada, peran romo, pastor, paroki, pastor ada, gembala yang mengarahkan. Tetapi dalam banyak hal kita tetap harus berjalan bersama. Ini salah satu pertobatan pastoral dan ada banyak beberapa nanti kita lihat pertobatan pastoral. Supervisi periodik di setiap paroki, mungkin dulu juga pernah ada supervisi, tapi mungkin karena nggak tahu sempat tidak ada lagi dilakukan lagi supervisi secara periodik. Kurang tahu ini 3 tahun sekali atau 4 tahun, nggak tahu. Secara periodik di setiap paroki ada supervisi. Bukan untuk mengecek berapa orang dan itu, tapi untuk pengembangan kita ke depan. Potensi apa, mungkin masukan dari keuskupan, supervisi periodik. Lalu pemberdayaan iman, ongoing formation ini juga penting. Di romo-romo setelah lulus seminari nggak berhenti di situ, tapi tetap didampingi, diberdayakan. Dengan tetap, dengan studi bersama, dengan banyak program juga dikembangkan agar romo-romo pun juga semakin punya keterampilan untuk menemani umat, mendampingi umat di tengah zaman yang terus berkembang. Formasi iman berjenjang tadi yang sempat kita bahas. Lalu adanya moderator umum yang menangani pastoral kategori lintas paroki. Jadi ada semacam, kalau di uskupan lain ada 3 kategorian. Nah, kita itu moderator umum, ada 1 romo yang menemani pastoral kategori. Yang ke-6, adanya kebijakan dan tata kelola keuangan
dari tingkat keuskupan sampai paroki, semakin ditata soal keuangannya. Lalu pelaksanaan pendataan umat dan pengelolaannya. Di beberapa sudah ada semacam formatnya, di beberapa paroki sudah diuji coba. Mungkin nanti kalau sudah baik bisa diberlakukan di seluruh keuskupan. Pendataan umat ini penting. Jadi misal Bapak Uskup jalan-jalan di setelah makan siang gitu ya, tanya ke Romo Sekjen, Purwokerto detik ini berapa? Tahu saya. Karena pendataan umat yang terintegrasi. Lalu meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar perangkat pastoral di keuskupan, menyediakan perangkat pelayanan pastoral, revitalisasi perangkat pelayanan pastoral gereja. Jadi juga ada mungkin pedoman liturgi, pedoman kegiatan mungkin, pedoman ini dan itu, di mana ada keselarasan di seluruh keuskupan kita. Terakhir di bagian ini, buku yang pertama ini adalah sarana yang ingin dibangun di keuskupan kita. Yang pertama adalah gedung pusat pastoral keuskupan. Sekali lagi ini tidak jangka pendek, besok 2023 jadi. Tapi setidaknya sampai 2035 kita punya 3 hal ini. Satu, gedung pusat pastoral keuskupan bisa dipakai misalnya untuk nanti pembekalan itu, tapi khusus pengembangan pastoral. Saat ini mungkin belum ada gedungnya, tapi sudah dirintis lembaganya. Ini nanti mau seperti apa? Kita juga punya mimpi memiliki seminari tinggi diosesan Purwokerto. Selama ini Keuskupan Purwokerto itu tidak punya seminari tinggi, sehingga harus nunut dititipkan di seminari tinggi Kentungan Yogyakarta. Kita mimpi punya seminari tinggi sendiri, bukan soal duwe-duwenan, yang penting duwe ya gitu. Tapi kalau punya seminari tinggi sendiri, arah pembinaan frater itu bisa khas Purwokerto. Arah pembinaan frater itu khas Purwokerto, seluruh dengan kebutuhan gereja Purwokerto dan karakteristik umat di Purwokerto. Harapannya ke sana. Salah satu yang saya tekankan di Korsa, salah satu karakteristik yang dibutuhkan itu apa sih? Itu mengajak para frater biar tahan banting 5, 10, mungkin 15 tahun ke depan dengan jumlah umat imam yang masih sedikit, stasi jauh-jauh. Teman-teman frater dibutuhkan tenaga yang kuat. Bisa dari siap, bisa dari sini langsung ke sana lagi, itu nggak menurut capek gitu. Tapi punya tahan banting. Maka ya kalau kita di seminari makan banyak nggak apa-apa, tapi jangan lupa olahraga, jangan lupa angkat berat, jangan lupa bekerja biar kuat. Mungkin ini di keuskupan lain di Jawa setidaknya tidak begitu urgent gitu ya, karena mungkin paroki yang dekat gitu ya untuk pelayanan. Tapi untuk Purwokerto itu banyak menggeng-menggengnya. Ini juga pengalaman saya di katedral. Pikir orang kan katedral itu pusat gitu ya, cuma di sekitar situ. Katedral Purwokerto sebelum ada Pangmon, stasinya ada 9. Sehingga bisa itu kayak kejar-kejaran, jam 6 ke sini, jam 8 ke sini, jam 10 ke sini. Dan memang butuh tenaga. Itu khas Purwokerto tenaga, saya ngajari para. Nah, punya seminari tinggi diosesan sendiri di Yogyakarta. Sekarang dalam usaha ke sana, cari tanah, syukur-syukur dalam waktu dekat setidaknya beli dulu, baru nanti bangunannya bisa 4-5 tahun lagi sambil nunggu tenaganya. Terus keuskupan juga bercita-cita punya rumah budaya keuskupan. Jalur budaya itu bisa menjadi jalan untuk dialog. Ketika budaya dilakukan kan kadang nggak memperhatikan kamu siapa, kamu agamanya apa, tetapi bisa berjalan dengan baik dengan berbeda. Mimpinya juga punya rumah budaya keuskupan Purwokerto. Itu tadi semuanya tentang visi misi keuskupan, hasil dari buku
dari Sinode yang menghasilkan buku ini tentang visi misi, strategi dan sarana. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Nanti di sesi kedua kita akan lebih ngomong soal praktis. Ini ibaratnya itu filosofi permainan gitu ya. Kalau mau ngomong sepak bola itu filosofinya seperti ini gitu ya. Lalu ini adalah cara bermain, petunjuk pelaksanaan. Nanti banyak hal praktis ada di sini yang bisa kita lakukan di paroki, terutama terkait pembuatan program kerja atau program. Ada pertanyaan tentang visi misi keuskupan? Bapak hubungan dari mau tegur tentang visi misi. Yang jelas kita lakukan dalam semangat satu hati untuk keuskupan Purwokerto. Semua paroki dapat sosialisasi ini. Nanti bahan Advent pun juga akan mendalami ini ya. Visi-visi Advent tahun ini juga akan mendalami visi misi ini. Semoga semakin kita hayati untuk kita laksanakan. Itu. Kalau tidak ada pertanyaan, gitu ya. Saya kembalikan ke Bapak acara untuk acara selanjutnya. Terima kasih Romo Ucup yang telah memaparkan visi-misi yang arah tujuan. Bapak Ibu, Romo Budur Sister, sebentar lagi kita akan menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan, walaupun dalam bentuk sederhana. Ada waktu untuk menikmatinya 30 menit. Sebelum menikmatinya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Selamat sore, Romo, Budur, Bapak Ibu, dan saudara-saudara yang berkasih dalam Kristus. Sebelum makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore Bapak, terima kasih atas kedatangan-Mu sehingga kami semua bisa berkumpul bersama di sini. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami bisa makan. Semoga makanan ini bisa menjadi tanda persaudaraan di antara kami, memupuk semangat sinergi di antara kami sehingga bisa memajukan kami bersama. Ya Bapak, mohon pula berkat-Mu untuk makanan ini sehingga menjadi sesuatu yang berguna secara positif untuk jasmani dan rohani kami. Ya Bapak, mohon pula berkat-Mu untuk mereka yang dalam menyediakannya, dan mohon pula berkat-Mu untuk mereka di luar sana yang diusahakan, semoga dapat menemukan solusi untuk makan juga. Terima kasih ya Bapak atas berkat, rahmat dan pemberkatan-Mu selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.